Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Hanifah. Di sini sebagai guru pendidikan agama Islam yang akan membahas tentang bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Berikut merupakan materi yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama, membaca surat Al-Ma'un dengan fasih. Yang kedua, menulis surat Al-Ma'un. Yang ketiga, menghafal surat Al-Ma'un. Dan yang keempat, memahami kandungan surah Al-Ma'un. Materi yang pertama yaitu tentang membaca surah Al-Ma'un dengan fasih. Silahkan teman-teman untuk mendengarkan apa yang akan Ibu bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca surat Al-Ma'un. Di antaranya, silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, dalam pengucapan makhraj, harus diperhatikan ketika mengucapkan alif dan ain. Kedua huruf ini banyak terdapat dalam surat Al-Ma'un. Berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Bedakan antara bunyi a dengan bunyi a, dan antara bunyi za dan bunyi do. Lalu yang kedua, tanda baca mad juga banyak terdapat dalam surat Al-Ma'un. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mad, baik ketika fathah, kasroh, maupun domah. Di sini terdapat beberapa contoh tanda baca mad, di antaranya pada mad fathah yang berbunyi ala to'ami, yaitu ain berharokat fathah bertemu dengan alif. Lalu ada juga contoh dari mad kasroh. Contohnya yaitu diantaranya alladzi yukadzibu biddin, yaitu ada pada huruf za yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Dan yang ketiga yaitu contoh mad domah yang berbunyi sahun pada huruf ha yang berharokat domah menghadap huruf waw sukun. Dan beberapa contoh yang lainnya bisa kalian simak dan dipelajari ya sesuai apa yang tadi Ibu contohkan. Sekarang Ibu akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu menulis surah Al-Ma'un. Setelah fasih kalian melafalkan surah Al-Ma'un yang tadi Ibu bacakan, mari berlatih menulis ayatnya. Perhatikan bentuk huruf hijaiyah dan perubahan bentuknya, serta bagaimana cara menyambung huruf-huruf hijaiyah tersebut. Silahkan kalian bisa lihat contohnya dan kalian tulis ulang di buku masing-masing. Lalu materi yang ketiga yaitu menghafal surah Al-Ma'un. Setelah fasih melafalkan surah Al-Ma'un, berlatih menghafalnya. Caranya, mulailah dengan ayat yang pertama. Jika belum hafal, jangan berpindah ke ayat berikutnya. Setelah benar-benar hafal, baru bisa melanjutkan ke ayat yang kedua. Begitulah seterusnya. Mintalah temanmu yang sudah hafal dengan baik untuk menyimaknya. Ibu contohkan ya bagaimana cara menghafalnya per ayat. Kalian bisa mengulang-ulanginya beberapa kali sampai kalian benar-benar hafal. Contohnya sebagai berikut. Silahkan disimak ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apabila ayat pertama sudah kalian hafal, maka kalian bisa melanjutkan ke ayat kedua dengan cara yang sama, yaitu mengulang-ulangi ayat tersebut sampai benar-benar kalian hafal. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Ma'un. Silahkan disimak baik-baik ya. Surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 yang terletak pada juz 30. Surah ini terdiri atas 7 ayat. Nama surah ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir, yaitu Al-Ma'un, yang artinya barang-barang yang berguna. Kandungan surah Al-Ma'un diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidak mau menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihi anak yatim termasuk pendusta agama. Yang kedua, sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya dan dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan untuk pamer atau ria, atau orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sampai waktunya habis. Sedangkan mereka belum sholat, maka yang demikian itu adalah orang yang lalai sholatnya. Ia tergolong orang yang celaka. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.